Deuna ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tak setuju kul kak dintoh bermakna setuju. Nenang debu-debu tertentu termasuk debu kul sebedenang hadis kak dintoh debu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermakna sebagian. Jadi seleres ada sarada guna orang ulama Ahlus Sunnah wa kullu muhdatsatin bid'atun, sebagian perkara-perkara anyar dia bid'ah ben sebagian dari bid'ah dia sesat. Jadi akacah dari atau apantum dari pemanaan ketiga itu bedah perkara-perkara anyar kak itu setak termasuk bid'ah, artinya tak termasuk perkara anyar se juga seelarang di kanjeng Nabi ben bedah sebagian dari bid'ah kak dinto setak sesat. La ada sarga ayat-ayat Quran tulisan dengan kak dinto setong waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Kul sebeda dalam ayat kak dinto kulla syai'in kak dinto punten tak menunjukkan makna setuju segala sesuatu kak dinto yang hidup tercipta dari air. Kenyataannya beda. Kenyataannya kak dinto beda, cuman makhluk hidup kak dinto bi Allah tidak diciptakan dari air. Kenapa? Ayat selanjutnya menjelaskan wa khalaqul janna min marijin min nar. Jin kak dintoh makhluk hidup, salah satu makhluk hidup, makhluk saya ciptaki Allah. Ternyata kak dintoh bi Allah ciptaki dari percikan api yang menyala. Jadi benih dari air. Nomor selekor. Tapi nanti udah kali itu kesan putar diri nomor balik orang di bahasa kita nomor selekor. Kadito mana ya wale dari nomor ekor gitu. Padahal itu bungkana atau dasar bid'ah kadito. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Kata wa kullu gitu benih wa kullu salah lo itu salah kita. Jadi dasar bid'ah kadito hadis kadito. Ini lagi dari Abdullah bin Mas'ud. Kita ingat ben maste dia betul dari kajian Nabi.
dek bareng-bareng si anyar, artinya dek urusan-urusan se berkaitan bi keagamaan se anyar. Pakon nastete fa inna syarrul umuri, karena saum kuna paling berjuban urusan diri ya dia nyara urusan diri. Wa kullu muhdatsatin, dan setiap perkara si anyar diri ya, urusan si anyar diri ya, dinya mana bid'ah, dan setiap bid'ah diri ya dolalah, mega sesat. La dalam hadis kadin to wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Sudah kadin to saya mana saya bahaya dalam pemaknaan sehingga dinyak klaim atau beranggapan atau bercap dari sebagian kelompok atau dari sebagian orang, sebagian dari amal-amalah be'abeun amalah para guru-guru dan kula panjenengan saya teros lantan kula panjenengan atau semakin kanito ekoca deni bagian dari urusan agama, karena salah amaknai lafal kadinto wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun kadinto. Lanang buku kadinto jelasaki beberapa makna kul sekoncut dari Quran. Cek mun makna kul lafal kul kadinto tak setuju bermakna setuju, tak sakapin kul bermakna setuju. Jadi Nabi maknai secara mana kayak rekan sesuai bi lafal wa kullu muhdatsatin bid'atun, setuju perkara anyar, setuju kelakuan anyar sesebelumnya tak pernah ilakoni zaman kanjeng Nabi, zaman para sahabat bitabiin anikah setuju anyamah bid'ah, anyamah dema bedeh se sobung asal sobung pas babedeh. Ben wa kullu bid'atin dalalatun, ben setuju se dema bedeh kadito dolalah sesat. Ketika itu makna lafdiana ketika itu. Tapi di para ulama ahlus sunnah hadis kadito perinci boleh teleh lafad demi lafad iki kul. Jawaban ulama ahlus sunnah wal jamaah tak setuju kul kadito bermakna setuju. Nenang debu-debu tertentu termasuk debu kul sebedenang hadis kadito debu ulama ahlus sunnah wal jamaah bermakna sebagian. Jadi seleres ada sarada guna orang ulama ahlus sunnah wa kullu muhdatsatin bid'atun, sebagian perkara anyar dia bid'ah, ben sebagian dari bid'ah dia sesat. Jadi akacah dari atau apantum dari pemanaan ketiga itu bedeh perkara anyar kadito setak termasuk bid'ah,
artinya tak termasuk perkara anyar se juga seelarang di Kanjeng Nabi ben beda setiap beda sebagian dari bid'ah kak dinto seta sesat saja. Bila dasar kah ayat-ayat Quran se tulisan dengan kak dinto setong waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Kul saya baca dalam ayat kak dinto kulla syai'in kak dinto punten tak menunjukkan makna setuju segala sesuatu kak dinto yang hidup tercipta dari air. Kenyataannya beda. Kenyataannya kak dinto beda cuman makhluk hidup kak dinto bi Allah tidak diciptakan dari air. Kenapa? Ayat selanjutnya menjelaskan wa khalaqul janna mim marijin min nar. Jin kak dintoh makhluk hidup, salah satu makhluk hidup. Makhluk saya ciptaki Allah. Ternyata kak dintoh bi Allah ciptaki dari percikan api yang menyala. Jadi benih dari air. Benih dari air. Jadi senaosa bahasa dalam Quran dan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin ngakui lafal kul, tapi saya maksud kul kak itu benih kul saya bermakna keseluruhan. Beda makhluk-makhluk saya di Allah tak ciptaki dari air. Juga dalam ayat wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Kul makna kan itu juga bermakna sebagian. Jadi tak setuju kan itu kan menceritakan masalah perampokan penampungan kapal-kapal selebat itu ada gitu. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Ternyata beda perahu Kak itu aku mendasari pemaknaan kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun, bahwa tak setuju kak itu saya maksud, namun saya maksud sebagian dari perkara-perkara anyar kak itu saya ucap bid'ah. Paham ya? Nah terus jawabnya Imam Syafi'i terkait di masalah bid'ah. Dalam kitab Fathul Bari naqlan anil Imam Syafi'i, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari kan itu madepak jawaban Imam Syafi'i kan itu al-muhdatsatu dorbani, perkara anyar dalam keagamaan berdua, ma ahdatsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhihi bid'atu dhalalin. Urusan atau perbuatan se anyar se salah tade munjriyah menyalahi ke Quran, artinya tidak berdasar pada Quran. Bendi Quran jet memang tidak ada yang mendasari perbuatan kita. Au sunnah atau benang sunnah Nabi dalam hadis-hadis Nabi. Au atharon atau lampana para sahabat. Au ijma'an atau konsensus keputusan pendapat bersama dari kalangan para ulama, maka kelakuan dia bid'atud dhalal,
kelakuan sekocak bid'ah dolalah perkara anyar sesat. Wa ma ahdatsa minal khairi la yukhalifu syai'an min dzalika ya muhdathatun faya muhdatsatu ghairu madmumatin faya muhdatsatun ghairu madmumatin. Jadi mun perkara anyar jeriah tak menyalahi satupun dari dasar-dasar sekedar, maka jeriah termasuk perkara anyar bagus setak tertelah dari Imam Syafi'i saat itu. Jadi menabi pemaknaan bid'ah tibi ini bid'ah kali itu menabi penapanya mana makna secara bahasa nah jika itu perkara sabeluna sobu pas beda saat itu perkara sabeluna sobu pas beda. Gak itu sami sarang maknana sunnah. Saya maksud sunnah kali itu dalam hadis Nabi, nanang nomor 3 lekor itu nomor 3 lekor itu beda. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kali itu. Gak itu saya maksud juga sekali itu. Jadi kelakuan sabeluna sobu pas beda. Kelakuan sabeluna sobu pas beda. Kali itu saya maksud sunnah. Jadi mirip makna bid'ah sama sunnah. Tapi para ulama kali itu senau sepemaknaan secara lafziyah kali ini cuma penggunaan istilah kali itu sareng para ulama mana tak sami. Jadi manabi sunnah kali itu kelakuan bagus, manabi bid'ah kali itu kelakuan tak bagus. Itu sekali itu. Jelas nih. Yang sementara dari kartu yang udah saya ditanyakin masalah dari tadi kopo yang datang kita. Nah, jelas sementara ini. Jadi menabi dalam kitab Ar-Risalah Ahlus Sunnah ini dihasilkan itu modul keterangan dari beberapa ulama ini. Kali itu perbedaan panapanya mana antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait masalah
bid'ah. Itu deh, terkait masalah bid'ah. Sekali itu. Jadi Nabi menurut Imam Malik, Imam Malik, kelakuan senausah berdasar dari hadis atau dasar dari Quran atau asar para sahabat, tapi kelakuan Kak Dintoh tak pernah ilakuni, Kak Dintoh tak kenging juga para pengikut Kak Dintoh ngelakoni perkara Kak Dintoh, karena Kak Dintoh tergolong perkara bid'ah. Saat itu Nabi madhab Malik, madhab Malik. Jadi senausah pun berdasar membolehkan perbuatan Kak Dintoh. Tapi perbuatan Kak Dintoh tak pernah elakoni sareng ulama-ulama salaf, para sahabat tabi'in. Kak Dintoh Nabi pas elakoni neng cuman setelahnya, setelah sahabat tabi'in, Kak Dintoh tergolong perbuatan bid'ah juga. Sama-sama pun berdasar sekali itu. Tapi Nabi Imam Syafi'i itu lebih luas boleh menyikapi ketika itu. Nabi Imam Syafi'i ketika itu kelakuan saya tak pernah ilakuni zaman para sahabat atau tabi'in, tapi kelakuan Kak itu berdasar baik secara terang-terangan atau tak terang-terangan dari Quran atau dari hadis dari Nabi, Kak itu kenging ilakuni. Senajan tak pernah ilakuni para sahabat tabi'in. Kak itu kenging ilakuni, itu tidak tergolong perbuatan bid'ah monggo Imam Syafi'i. Itu. Jadi milana orang saja tahlil Kak itu bid'ah. Mana bijak orang Kak itu alim ya. Nabi orang Kak itu jadi alim. Artinya jebun Kak itu hanya bunyi berdasar pada bid'ah secara dangkal. Berarti orang Kak itu ada dasar Kak Imam Malik. Jadi itu ada dasar Kak Imam Malik. Ya Al-Quran jelas badai, hadis jelas badai mendoakan orang siapapun sobung umur. Kan itu perintah dari Allah, perintah dari kanjeng Nabi, perintah. Adu'aki orang sesobung. Tapi elakoni secara alung-ulung dari setong sampai tetap itu. Menurut pandangan madhab Malikiyah, kali itu sobung tak pernah terjadi. Betul kan? Karena tak pernah terjadi, tak pernah elakuni. Artinya kali saya tahlil kali itu deh. Jadi mau sekul wallahu ahad, mau sekul a'udzu birabbil nas, sekul a'udzu birabbil falaq, seterusnya kali itu. Kali itu. Kak itu tak pernah terjadi. Mila nafas hukumi. Tapi menurut madhab Syafi'iyah, Kak itu pun tentang bid'ah. Karena jelas beda. Debu Allah sing nganjuraki abe anyonaki sekolah sampun sebelum umur. Juga debu dari kanjeng Nabi anyonaki sekolah orang sampun sebelum umur. Beretang baik oleh juga beda debu dari kanjeng Nabi bahwasanya orang adu'a along-bolong, orang adzikir along-bolong sebelum berdoa kadinten nah oleh tambahan rahmat dari Allah dan ilm alam di Allah nanang mana ini dia para malaikat.
terus anjuran hadis Nabi itu penting kalau si obat kui kemauan pun sobu artinya apa yang kenjeran hadiah apa yang dia kenjeran dan sinako nikah itu juga beda ada sadari kali itu madhab syafi'iyah kali itu tidak menggolongkan bid'ah panat kelakuan senaus tak pernah elakuni di para sahabat kelakuan kali itu senaus para sahabat tak ngelakoni secara persis kelakuan kali itu tapi beda dari Quran di hadis juga debu-debu sahabat tentang pentingnya kelakuan kali itu jadi tak pernah pakai kelakuan sudah benar-benar Syafi'i. Jadi mana di orang kata mengerti bermadhab, iki Allah alam iki, tapi terang-terangan bisa aus dari merang dari Buna Kotoko Wahabi TV, beliau tidak bermadhab. Kunjungnya mereka mengatakan madhab saya adalah madhab salaf. Dan madhab salaf itu mana? Salaf dikatakan kan sahabat. Jangan sahabat, sanang tabi'in. 3 kurun kan bisa dia tabi'in, salaf kan. Di masa 3 kurun kan itu sobung madhab. Sobung madhab pun tak sobung. Ya itu lah. Ya mak sobung madhab. Karena ki agama ebok to gak bisa ki murni. Ki murni. Jadi nggak para sahabat tingkatan pertama masalah praktek syariat langsung merang dari kanjeng Nabi praktek ketika itu. Dan para sahabat menyampaikan ke sahabat berikutnya ke tabi'in, kak itu murni sesuai apa yang disampaikan di kanjeng Nabi. Jadi tak perlu madhab. Nah setelah kurun keempat dan seterusnya, 300 tahun kebudi, itu mulai masuk kan kurun khulafah. Gak itu perlu pemurnian kembali, penjelasan kembali tentang pelaksanaan syariat karena ampun mulai banyak bermunculan faham-faham atau tokoh-tokoh sengaja mengaburkan pemaknaan syariat yang sebenarnya di akhirat itu. Beda madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, tadi. Pon sekali toh. Terima kasih, terima kasih, barokah.